Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo juga Pak Awid yang merupakan dosen saya di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Trititi Sufranto, mahasiswa dari Universitas Amikom Purwokerto dari kelas TI 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen pada motherboard. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke komponennya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu motherboard. Motherboard merupakan salah satu komponen CPU atau pada PC komputer. Fungsi motherboard sangat penting sebagai papan sirkuit, tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard pun memiliki fungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Dengan kata lain, peran motherboard adalah untuk menyatukan semua perangkat keras yang ada pada komputer menjadi satu kesatuan. Maka selanjutnya kita akan mengenal komponen-komponen dari motherboard beserta fungsinya. Untuk yang pertama ada slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat peletakan prosesor pada motherboard. Dudukan ini terbentuk segi empat dengan lubang-lubang kecil tempat tertancapnya kaki-kaki atau pin-pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi yang berfungsi untuk meletakkan prosesor ke motherboard. Yang kedua ada konektor power pada motherboard atau ATX power. Konektor power pada motherboard adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Untuk yang ketiga ada node bridge. Node bridge adalah komponen yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan graphic control melalui bus berkecepatan tinggi dan ke short bridge. Fungsi dari node bridge sendiri yaitu menjembatani arus data di sekitar main memori, prosesor, front set bus, dan AGP bus untuk mengatur kerja power management. Untuk yang keempat sendiri ada slot memori RAM. Ya, kita tahu sendiri, slot memori RAM berfungsi untuk memasang memory card. Memori atau RAM pada beberapa jenis memiliki jenis yaitu SD-RAM, DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Untuk komponen selanjutnya ada port SATA. Port SATA singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Selanjutnya ada slot PCIe. PCI Express atau PCIe adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard mengadopsi PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3D. Kemudian ada short bridge, adalah chip dalam arsitektur chipset logika inti pada bagian utara motherboard PC. Fungsi dari short bridge adalah mengatur kerja perangkat sistem ID controller, PCI bus, ROM BIOS, keyboard and mouse, USB, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lampu LED pada motherboard. Power LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder atau pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Yang ke-9 ada port PS. Port PS atau port PS2 adalah konektor mini DIN 6 pin yang menghubungkan mouse ke komputer. Selanjutnya, yang ke-10 ada port parallel. Fungsi dari port paralel adalah menyambungkan komputer dengan printer, scanner,
sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Kemudian ada port serial. Port serial sendiri adalah port asinkron yang ada pada komputer yang berguna untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer dan mampu mengirimkan sedikit demi sedikit. Selanjutnya ada port VGA. Port VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor atau proyektor. Untuk yang ke-13 ada port DVI. Port DVI adalah interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group. Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar, seperti monitor komputer. Lalu ada port HDMI. Port HDMI adalah interface yang berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer, seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain. Yang ke-15 ada port USB. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Port USB berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, printer, dan perangkat lainnya. Yang ke-16 ada battery CMOS. Sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Selanjutnya yang ke-17 ada port RJ45, fungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet pada komputer. Yang ke-18 ada port audio. Di sini ada 3 jenis port ya. Untuk yang pertama port line inject atau kita lihat di sini warna biru untuk menghubungkan sumber dari audio. Yang kedua ada port line out jack yang berwarna hijau untuk menghubungkan ke headphone atau headset. Yang ketiga ada port mikrofon yang berwarna pink untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Selanjutnya nomor 19 ada pin CPU fan. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Untuk yang terakhir ada pin front panel. Pin front panel ini berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Selesai. Nah, itulah penjelasan komponen-komponen motherboard beserta fungsinya. Tiap bagian motherboard tentu memiliki fungsi masing-masing untuk meningkatkan kualitas kinerja komputer dan PC kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.